Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Effendi Supardi dari kelas Sosiologi B semester 5. Pada video yang ketiga ini, saya akan memaparkan hasil review buku dari Luis Fernandez dengan judul buku Pemolisian Perbedaan Pendapat. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 dengan topik protes, kontrol, dan kepolisian. Pada awal tahun 2001, gerakan anti-globalisasi masih digairahkan dari protes besar Organisasi Perdagangan Dunia. Protes massa menjadi konfrontatif seperti yang terjadi pada tahun 60-an dan 70-an, dengan aktivis muda menolak untuk mematuhi izin protes dan secara terbuka menantang pihak berwenang di jalanan. Baik, saya akan mengambil beberapa poin penting dari bab 1. Yang pertama, gerakan anti-globalisasi dan perpolisian dari jaringan. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini. Di bawah skema ini, banyak individu terhubung melalui tautan, membuat seluruh jaringan yang luas dari ikatan. Yang kedua, tekstur kontrol. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menentang kekuasaannya. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya sama dengan taktik-taktik terbuka tersebut. Yang ketiga, kontrol dan gerakan sosial. Sejarah yang meneliti protes sosial memiliki dua bidang studi. Yang pertama, studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau represi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukum. Yang kedua, berfokus pada pemolisian dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Yang keempat, pandangan lain dari kontrol sosial. Untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dan gagasan represi. Yang kelima, struktur data dan buku. Bentuk-bentuk baru kontrol sosial muncul dalam beberapa tahun terakhir, secara langsung berimplikasi pada pemolisian gerakan berbasis jaringan. Baik, kita masuk ke bab kedua, yaitu perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Kontrol sosial memiliki kehidupannya sendiri. Banyak yang telah ditulis tentangnya dari perspektif sosiologi, kriminologi, politik, dan postmodern. Beberapa poin penting yang saya ambil dari bab ini. Yang pertama, pandangan lain dari kontrol sosial. Pengendalian sosial memiliki arti yang sedikit berbeda dari literatur sosiologis yang berkonsentrasi ketertiban, termasuk keluarga, gereja, lingkungan, serta kepercayaan pribadi. Yang kedua, pengendalian sosial dari perbedaan pendapat. Dari perspektif sosiologi, kita melihat bahwa negara menggunakan teknik kontrol sosial yang bekerja tidak ada sebelumnya. Penting untuk dicatat di sini bahwa penyimpangan politik diskonstruksi secara sosial. Yang ketiga, kekuasaan, biopower, dan rasionalitas. Secara tradisional, ilmuwan politik mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu atau institusi untuk memaksa orang lain ke dalam perilaku atau tindakan di mana mereka akan terlibat. Yang keempat, hukum, fisik, dan psikologi khusus. Lingkup kontrol hukum mengacu pada bagian negara menggunakan teknik hukum untuk mengatur, mengelola, serta menenangkan gerakan anti-globalisasi. Lingkungan fisik mengacu pada kontrol sekelompok besar orang dalam ruang fisik tertentu. Lingkup kontrol psikologis mengacu pada perebutan makna protes. Ini melibatkan sikap ketakutan dan ketidakpastian para pengunjuk rasa radikal. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu tentang gerakan anti-globalisasi. Gerakan anti-globalisasi mulai mendapat perhatian di media yang meningkat, yang sering digambarkan sebagai tindakannya yang berbahaya dan penuh kekerasan dan ancaman bagi pesanan publik. Pada bab ini, saya akan mengambil beberapa poin penting, yaitu yang pertama, apa itu globalisasi dan mengapa orang melakukan itu. Untuk tujuan heuristik, kita dapat membagi globalisasi menjadi 3 bidang operasi yang berbeda. Yang pertama, globalisasi budaya, yaitu pergerakan ide, informasi, serta cita rasa dari manusia. Yang kedua, globalisasi ekonomi. Secara umum, globalisasi ekonomi sering disebut globalisasi korporat, mengacu pada perluasan pasar ekonomi melintas batas negara. Kedua, model kelompok afinitas. Kelompok afinitas adalah unit organisasi dasar dari gerakan anti-globalisasi, dan kualitas yang melekat dari model tersebut secara langsung terkait dengan cara-cara negara untuk mengatur gerakan tersebut. Yang ketiga, klaster. Sebuah klaster adalah sebuah asosiasi dari beberapa grup afinitas yang bersatu untuk mengerjakan tugas tertentu sebagai bagian dari tindakannya yang lebih besar.
Yang keempat, juru bicara. Gerakan menggunakan Dewan Juru Bicara untuk mengkoordinasi aksi massa yang melibatkan berbagai kelompok afinitas di beberapa kelompok. Yang kelima, dampak dari September 2001. Serangan teroris di Wall Street Center New York pada 11 September 2001 secara drastis mengubah konteks seputar gerakan dan risiko bagi pengunjuk rasa. Serangan itu memiliki efek langsung pada pergerakan. Protes ini mungkin menunjukkan tren penurunan dalam siklus yang lebih besar dari gerakan Amerika Utara. Namun demikian, mereka penting dalam studi tentang kontrol sosial, mengingat kehadiran polisi yang meningkat sebagai akibat dari perang melawan teror, undang-undang terorisme yang diterapkan pada perkembangan dan persepsi publik tentang protes. Baik, kita masuk ke bab 4 tentang mengelola dan mengatur protes. Di sini ada beberapa poin penting yang saya ambil. Yang pertama, pengendalian sosial dan hukum. Pada November 2004, kawasan perdagangan bebas Amerika bertemu di Miami. Ribuan pengunjuk rasa juga melakukan perjalanan ke Miami untuk mengungkapkan perbedaan pendapat dengan alasan bahwa perjanjian semacam itu tidak demokratis. Yang kedua, peraturan kota. Draft pertama dari revisi peraturan tersebut diserahkan kepada komisi pada 11 September 2003, yaitu untuk menetapkan peraturan waktu, tempat, dan cara yang wajar mengenai bahan dan benda yang dapat dimiliki atau dibawa serta digunakan oleh mereka yang berpartisipasi dalam parade dan pertemuan umum. Yang ketiga, menghidupkan hukum lama. Alih-alih membuat peraturan sementara, beberapa kota menghidupkan kembali undang-undang lama yang umumnya terlupakan, yang sudah ada di buku dan kemudian menerapkannya secara khusus pada gerakan anti-globalisasi. Yang keempat, negosiasi perbedaan pendapat, yaitu prosedur izin. Sebagai bentuk kontrol, penegak hukum menggunakan izin untuk merunding waktu, lokasi, durasi, serta rute pawai serta pembuatan zona protes yang menentukan ruang untuk pengiriman. Yang kelima, penutupan ruang publik. Penutupan ruang publik untuk aktivis adalah taktik yang berkembang dalam menjaga perbedaan pendapat. Baik, kita masuk ke bab 5, yaitu apa demokrasi itu seperti ini. Baik, poin penting yang pertama yang saya ambil dari bab ini yaitu kontrol ruang fisik. Kontrol ruang fisik mengacu pada cara-cara di mana Departemen Kepolisian secara hati-hati memilih dan memetakan lingkungan material sebelum dan selama protes. Yang kedua, memilih lokasi yang dapat dihapus. Penguasaan ruang dimulai dengan pemilihan lokasi geografis untuk pertemuan puncak atau menteri. Lokasi pertemuan merupakan aspek penting dalam menangani potensi gangguan pengunjuk rasa. Yang ketiga, proses perencanaan. Proses perencanaan dimulai setidaknya 7 bulan sebelum unjuk rasa, ketika polisi mengumpulkan lembaga kepolisian dan dinas terkait untuk mengordinasikan tanggapan. Yang keempat, mengandung wabah radikal. Sepanjang sejarah, polisi telah mengembangkan berbagai cara untuk mengontrol dan menahan massa, tetapi kelompok dalam gerakan anti-globalisasi lebih sulit untuk mengawasi dengan metode tradisional ini. Kelima, penangkapan terencana dan preemptif massal. Bersama dengan penahanan dan pemisahan, polisi menggunakan penangkapan terencana dan preemptif massal untuk mengontrol gerakan secara fisik. Sebagian besar ahli gerakan sosial tidak membedakan antara jenis penangkapan yang dilakukan, tetapi cenderung memperlakukan semua penangkapan secara setara. Baik, kita masuk ke bab 6, yaitu dengan topik Ayo Sini Anarkis. Pada bab ini saya akan mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, pengendalian fisik ruang psikologi. Taktik psikologis adalah teknik kontrol sosial yang beroperasi pada tingkat pikiran dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Yang kedua, proses pembingkaian. Framing dimulai dengan gagasan bahwa gerakan sosial sudah terlibat dalam rekonstruksi realitas. Yang ketiga, ahli hubungan masyarakat. Proses pembingkaian gerakan sosial cenderung kolektif dan organik. Ini biasanya melibatkan sumber daya yang terbatas dan dilakukan oleh aktivis atau organisasi dengan sedikit atau tanpa anggaran. Baik, kita masuk ke bab 7, yaitu tentang penegakan hukum dan kontrol. Dalam multitude, Hart dan Negeri berpendapat bahwa mode represi selalu mengikuti inovasi dalam perlawanan, bukan sebaliknya. Di bab ini saya akan mengambil beberapa poin penting, yaitu yang pertama, hukum, fisik, dan pengendalian psikologis. Negara telah menggunakan mekanisme hukum untuk menghambat mobilisasi,
Peraturan sementara, penggunaan hukum lama secara kreatif, dan izin hukum sekarang menjadi cara umum untuk mengendalikan protes. Yang kedua, pikiran tentang karakteristik negara dan perpolisian. Studi tentang penulisan gerakan anti-globalisasi menunjukkan bahwa negara dapat dengan cepat beradaptasi dengan reporter perselisihan yang berubah. Yang ketiga, implikasi untuk negosiasi manajemen model. Inti dari anggapan bahwa pergeseran terjadi pada tahun 1960-an dalam pemulihan protes di demokrasi barat, yaitu dari gaya intoleran, gaya eskalasi ke model manajemen yang lebih toleran, lebih lembut, dan dinegosiasikan. Yang keempat, ruang protes dan kontrol. Protes dengan kebutuhan merupakan upaya publik. Dibutuhkan banyak orang dan peran besar untuk menampung mereka. Baik, itu saja hasil review yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.